DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya, begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Dan memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
Oke. ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai pelindung Persis, ini ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan juru bicara nasional. Ini seberapa penting adanya juru bicara nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan untuk kenaikan
harga bahan pokok. Nah, gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau BPW dan DPD. Jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu. Lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan, di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap keadilan tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya, kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama, baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, Mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan Ya seperti saat ini kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke ya. Satu lagi nih Kak. Bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah
Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan? Itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan. Dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya. Ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.
Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Dari puluhan TKI yang menjadi korban penyekapan di Kamboja, salah satunya warga Palembang. Orang tua TKI tersebut menangis terharu dengan kedatangan petugas BP3MI Sumatera Selatan yang memberitahu jika anaknya baik-baik saja dan akan dipulangkan secepatnya ke Palembang. Ibu ini tak hentinya menangis haru saat mengetahui kabar anaknya baik-baik saja. Mas Ayu, ibunda dari Kurniasari, adalah salah satu TKI yang menjadi korban penyekapan di Kamboja. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Selatan langsung berkunjung ke rumah orang tua dari Kurniasari di Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Kurniasari salah satu TKW yang menjadi korban penyekapan di Kamboja yang baru bekerja sejak 2 bulan terakhir menjadi TKI. Petugas BP3MI Sumatera Selatan menjelaskan, saat ini Kurniasari sudah berada di Jakarta dan masih dilakukan pendataan sambil dimintai keterangan. Sekitar bulan Juni, Kurniasari pamit kepada keluarga untuk bekerja di luar negeri bersama rekan sesama TKI dari Kalimantan, Sulawesi, Medan, dan berangkat dari Jakarta. Mas Ayu, ibu Kurniasari, berharap anaknya segera pulang ke rumah. Memang ibu nonton TV waktu itu ada cerita ini kan kayak gini. Cuman saya bilang, ya Allah Tuhan, minta anak saya jangan kayak gitu. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Selatan, Sri Haryanti menyatakan, Kurniasari sudah dipulangkan dari Kamboja ke Indonesia melalui kloter pertama bersama 40 orang TKI lainnya dari total 171 TKI yang akan dibawa pulang. Intinya jangan khawatir, jangan jadi pikiran, si Kurniasari posisi sudah dipulangkan dari Kamboja ke Indonesia tanggal 5 dan sekarang sudah sampai di Jakarta. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Selatan akan terus berkoordinasi dengan pusat dan melakukan pengawalan hingga Kurniasari pulang ke rumah. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, mantan calon wali kota Palembang, Mularis Jahri, pemilik PT Campang 3 beserta anaknya ditahan Polda Sumatera Selatan, mengirim surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo. Melalui tim kuasa hukumnya, Mularis memohon kepastian hukum secara adil dan profesional. Tim kuasa hukum Mularis Jahri mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Surat tersebut ditembuskan diantaranya kepada Kemenpolhukam, Komnas HAM, Kapolri, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dari surat tersebut disebutkan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Mularis Jahri merupakan kriminalisasi dan penzoliman oleh oknum aparat Polda Sumatera Selatan. Berdasarkan keterangan tim kuasa hukum Mularis, kliennya dilaporkan oleh oknum polisi dengan laporan model A. Dalam laporan, Mularis sebagai pemilik PT Campang 3 telah berkebun di areal perkebunan tebu milik PT Laju Perdana Indah LPI. Tim kuasa hukum juga menjelaskan sudah lebih dari 1 bulan Mularis Jahri ditahan dan kembali diperpanjang masa tahanannya hingga 18 Agustus 2022 mendatang. Bahkan saat ini putra sulung Mularis, Hendra Saputra, juga dilakukan penahanan oleh Polda Sumatera Selatan usai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Dengan adanya gini, Pak Mularis menitip pada kita supaya dilaporkan ke Presiden bahwa tentang upaya-upaya yang sifatnya katanya menjolimi atau kriminalisasi terhadap dia dan anaknya. Mularis Jahri, mantan calon wali kota Palembang, pemilik perusahaan kelapa sawit PT Campang 3 di Oku Timur, ditangkap Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel beberapa waktu lalu. Mularis ditetapkan tersangka dan langsung ditahan atas dugaan perambahan lahan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau kembali menangkap pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin. Selain mengamankan 3 pucuk senjata api laras panjang organik, polisi juga mengamankan puluhan senjata api rakitan beserta 1.400 butir amunisi. Agus Witono, warga Jalan Kamboja, Kelurahan Marga Rahayu, Kota Lubuk Linggau, harus mendekam di jeruji besi lantaran memiliki senjata api dan amunisi tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah.
Dari kediaman tersangka, polisi mengamankan 2 pucuk senjata api laras panjang jenis Mauser dan 1 pucuk senjata api jenis S10 gun beserta 149,8 butir amunisi aktif. Polisi juga menyita puluhan senjata api berburu hasil modifikasi beserta peralatan lainnya. Menurut polisi, tersangka merupakan anggota Perbakin Kabupaten Musirawas. Selain memiliki 3 pucuk senjata api organik tanpa dokumen, tersangka juga memiliki bengkel modifikasi senjata di rumahnya. Kita lakukan penangkapan dan begitu kita geledah di rumahnya terdapat 2 pucuk senjata Mauser dan 1 pucuk senjata modifikasi dengan amunisi 1.498 amunisi. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Lubuk Linggau dan dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Mantan pegawai curi 200 kg cumi sesaat lagi tetap dipotong. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang pria Parubaya ditangkap polisi karena telah mencuri 200 kg cumi milik mantan majikannya di Pasar Induk Jakabaring, Palembang. Ironisnya, pelaku melakukan pencurian hanya untuk bermabuk-mabukan. Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku pencurian cumi di toko Pasar Induk Jakabaring Rabu kemarin. Pelaku bernama Zainuri, warga Jalan Tembok Baru, Kecamatan Pelaju, Palembang. Pelaku diamankan tim Opsnal Satreskrim Polrestabes Palembang tak jauh dari kediamannya. Zainuri mencuri cumi sebanyak 200 kg milik mantan majikannya, pedagang ikan di Pasar Induk Jakabaring, Palembang. Pelaku mengaku mencuri cumi secara bertahap pada siang hari saat toko sudah tutup. Pelaku pun dengan mudah mengambil kantong berisi cumi karena pernah bekerja di toko korban. Uang hasil penjualan cumi curian digunakan pelaku untuk bermabuk-mabukan. Hitungnya Pak, 400.000 aku kurang melayang. 400.000 dengan kantongnya. Kenal nggak orang berdua dagang? Ya kenal. Kenal, sekampung. Oh, sekampung. Iya. Kamu kawin sana, apa tidak? Dulunya bos aku. Oh, berhenti. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi menyatakan pelaku ditangkap berdasarkan laporan korban. Pencurian dan pemberatan memang ada korban yang sekitar 200 kiloan lebih lah. Plus minus itu dagangannya ya cumi. Kita proses dan kita akan kembangkan lebih lanjut untuk perkara-perkara yang lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP terancam pidana penjara di atas 5 tahun. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, berbagai cara dilakukan Satlantas Polres Oki untuk menarik simpati pengendara agar tertib berkendara. Bagi kendaraan yang melintas dengan tertib, maka berhak mendapatkan bingkisan dari polisi. Salah satu cara yang dilakukan Satlantas Polres Ogan Komering Ilir agar pengendara tertib berkendara di jalan raya, yakni dengan memberikan bingkisan kepada pengendara tersebut. Bagi pengendara yang melintas di jalan raya dengan tertib, mematuhi rambu lalu lintas, surat kendaraan lengkap, maka berhak mendapatkan bingkisan yang disiapkan. Hasilnya banyak para pengendara yang berhasil mendapatkan bingkisan tersebut. Para pengendara mengaku gembira mendapatkan bingkisan yang diberikan. Bagi pengendara yang mendapatkan bingkisan diminta untuk mengajak keluarga, kerabat dan teman untuk tertib berkendara demi keselamatan di jalan raya. Ini merupakan kegiatan rutin kita, Strong Point pagi, melakukan pengaturan di jalan pada pagi hari. Namun pada hari ini ada yang beda. Kita bedanya memberikan reward ataupun penghargaan kepada pengendara yang kita hentikan dan mereka itu tertib. Kita berikan bingkisan kepada mereka sebagai tanda terima kasih kita dari pihak kepolisian. Mereka sudah tertib berlalu lintas. Karena dilihat kita lengkap. Nyatanya surat-suratnya lengkap dan disuruh mengajak keluarga atau kawan-kawan lain supaya untuk berkendara seperti ini. Dan langsung juga terima kasih kepada Bapak Polisi telah memberi hadiah pada kami. Pemberian bingkisan kepada pengendara yang tertib lalu lintas akan rutin dilaksanakan dengan harapan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sebuah mobil mewah di Palembang terbakar di Jalan Demang Lebar Daun Ilir Barat 1, Palembang. Belum diketahui pasti penyebab asal api, beruntung semua penumpang satu keluarga berhasil selamat, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Terlihat mobil mewah jenis Mazda CX-7 yang terbakar berada di tengah Jalan Demang Lebar Daun Ilir Barat 1 Palembang, Senin 8 Agustus 2022. Bahkan sesekali terdengar letusan dari kendaraan bernopol D158Y yang terbakar. Warga berusaha membantu pemadaman namun takut kalau mobil tersebut meledak. Petugas pemadam dibantu kepolisian langsung berusaha melakukan pemadaman. Kejadian ini bahkan membuat kemacetan akibat mobil yang terbakar berada di tengah jalan. Dari keterangan pemilik kendaraan belum diketahui penyebab asal api, namun adanya letusan dan keluarnya asap dari arah ban belakang sebelah kanan. Api membesar dengan sangat cepat dan hanya terpikir untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Oscar, pemilik kendaraan, menyatakan sempat mengisi BBM di pom bensin Demang Lebar Daun Palembang, kemudian hendak makan siang dan pergi bersama istri serta ketiga anaknya. Saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba terdengar letusan disertai asap dari arah ban belakang sebelah kanan. Dari ban kanan. Dari ban kanan. Asap atau api nggak? Api lah ya. Api ya. Itu tadi dari mana nak kemana kak? Dari Bang Raya. Nak ke? Nak ke Pindang Umay. Oh nak makan Pindang Umay? Iya nak makan. Sempat isi minyak? Ya sempat isi minyak di pom bensin Demang itu. Belum ada kendala itu? Kan dari rumah kan bensin ini kan hampir habis kan. Ya. Isi full tank di Demang Lebar Daun itu. Nah udah nyampe sini kan. Kapok caban suarupan pecah lah kak. Untuk menghindari kemacetan, bangkai kendaraan langsung dievakuasi menggunakan kendaraan derek milik Dishub. Akibat kejadian ini, pemilik kendaraan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Kakek tewas terlindas fuso, sesaat lagi tetap di Borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial nih, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pemirsa, seorang kakek yang mengendarai sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan dengan truk Fuso di Jalan Alam Syaratu Prawira Negara, Ilir Barat 1, Palembang. Pengendara motor terjatuh dan terlindas saat berusaha masuk ke dalam jalur jalan yang sedang diperbaiki. Pengendara motor yang tewas di lokasi kejadian ini dievakuasi unit laka dibantu warga sekitar Selasa 9 Agustus 2022. Jenazah Syafrizal, 64 tahun, dibawa ke ruang jenazah rumah sakit dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Korban, warga Putri Kembang Dadar, Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat 1, Palembang, tewas usai terlibat kecelakaan. Korban terlindas truk Fuso di Jalan Alam Syaratu Prawira Negara, Ilir Barat 1, Palembang. Korban luka parah di bagian kepala, kedua kaki, serta tangan. Saat kejadian, korban berkendara seorang diri hendak pulang ke rumah. Saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor Matic korban berusaha naik ke jalur jalan yang sedang dalam perbaikan. Korban kemudian terjatuh dan terlindas Fuso yang melintas searah dari belakang korban. Kanit Lantas Polsek Gandus Palembang, Ibda Imam Subarjo menyatakan sopir Fuso sempat kabur, namun berhasil diamankan petugas bersama kendaraannya. Kejadian singkatnya, pengendara motor kebetulan dari bawah dia mau naik ke atas, jadi di mark ini dia ada mungkin tidak melihat lagi ada Fuso dari sana,
melintas, makanya dia langsung ke ini. Kasus ini ditangani unit Laka Polrestabes Palembang. Polisi masih memintai keterangan para saksi serta pengendara Fuso yang diamankan, sementara jenazah korban akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Selain itu, Saudara, Dinas Pendapatan Daerah Sumsel bersama unsur pelaksana teknis Dinas UPTD Samsat Kota Prabu Muli merazia kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak membayar pajak. Melalui program pemutihan denda pajak kendaraan dan gratis bea balik nama, diharapkan dapat meringankan masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Selatan Neng Nuhaiba mewajibkan semua kendaraan roda 2 dan roda 4 berplat luar Sumsel untuk melakukan bea balik nama kendaraan paling lama 90 hari. Hal tersebut berdasarkan peraturan Kepala Daerah tahun 2011. Melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor, diharapkan semua kendaraan menggunakan plat luar dapat memanfaatkan BBN gratis. Selain itu, bagi kendaraan yang mati pajak, pemerintah melalui peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2022 juga membebaskan denda dan bunga pajak kendaraan. Untuk tahun ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan sudah mengeluarkan Pergub 18 tahun 2022 terkait dengan pemutihan. Apa saja yang dilaksanakan pemutihan pada tahun ini, yaitu untuk kendaraan-kendaraan yang berplat luar provinsi. Selama 3 hari ke depan, unsur pelaksana teknis Dinas Samsat Kota Prabu Muli bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli melakukan razia kendaraan mati pajak di Bundaran Air Mancur. Bagi kendaraan yang kedapatan mati pajak, UPTD Samsat Kota Prabu Muli menyediakan mobil Samsat keliling untuk wajib pajak membayar pajak kendaraannya. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan gratis bea balik nama dilaksanakan dari 1 Agustus hingga 30 Desember 2022. Dari Prabu Muli, Berry Brima iNews melaporkan. Saudara, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Peristiwa kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Palembang. Sebuah mobil mewah di Palembang terbakar di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Harga ayam potong turun drastis.
Halo, apa kabar? Selamat pagi pemirsa. Selain 3 informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Catherine Ambarini, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Peristiwa kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Ilir Barat 1 Palembang. Seorang kakek pengendara motor terjatuh dan terlindas saat berusaha masuk ke dalam jalur jalan yang sedang diperbaiki. Kakek pengendara motor yang tewas di lokasi kejadian dievakuasi unit laka dibantu warga sekitar. Jenazah Syafrizal 64 tahun dibawa ke ruang jenazah rumah sakit dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Korban warga Putri Kembang Dadar, Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat 1 Palembang, tewas usai dilindas truk fuso hingga luka parah di bagian kepala, kedua kaki serta tangan. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian melakukan olah TKP. Saat kejadian, korban berkendara seorang diri hendak pulang ke rumah. Saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor metik milik korban bernomor polisi BG 4414 APY berusaha naik ke jalur jalan yang sedang dalam perbaikan. Namun tiba-tiba korban terjatuh dan terlindas fuso yang melintas searah dari belakang korban. Pengendara motor kebetulan dari bawah, dia mau naik ke atas. Naik ke atas, jadi di ini dia mungkin tidak melihat lagi ada fuso dari sana melintas, makanya dia langsung ke ini. Tidak bisa menghindar lagi. Jatuh dulu komandannya. Jatuh. Untuk mobil fusonya kemana? Sudah dapat mobil fuso di depan. Ada lari komandannya? Sempat lari juga. Petugasnya sudah, dari petugas kami sudah mengamankan mobilnya sama tersangkanya. Kasus ini kini masih ditangani unit laka Polrestabes Palembang. Polisi masih memintai keterangan para saksi serta pengendara fuso yang diamankan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah mobil mewah di Palembang terbakar di Jalan Demang Lebar Daun, Ilir Barat 1 Palembang. Beruntung semua penumpang satu keluarga berhasil selamat, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terlihat mobil mewah jenis Mazda CX-7 terbakar di tengah Jalan Demang Lebar Daun, Ilir Barat 1 Palembang. Bahkan sesekali terdengar letusan dari kendaraan bernomor polisi D158Y yang terbakar. Warga berusaha membantu pemadaman namun takut kalau mobil tersebut meledak. Petugas pemadam dibantu kepolisian langsung berusaha melakukan pemadaman. Kejadian ini bahkan membuat kemacetan akibat mobil yang terbakar di tengah jalan. Dari keterangan pemilik kendaraan, ada letusan dan keluarnya asap dari arah dan belakang sebelah kanan. Kemudian api membesar dengan sangat cepat dan hanya terpikir untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Oscar, pemilik kendaraan, menjelaskan saat pergi sempat mengisi BBM di pom bensin Demang Lebar Daun Palembang. Kemudian hendak makan siang dan pergi bersama istri serta ketiga anaknya. Saya sempat mengisi minyak di pom bensin Demang itu. Belum ada kendala itu. Kan dari rumah kan bensinnya kan hampir habis kan. Ya. Isi full tank di Demang Lebar Daun itu. Udah nyampe sini kan. Kapok caban suarupan pecah lah. Sudah tahu lama api lari dulu penting kan. Penumpang orang berapa tadi, Kak? 5 kan. Sama anak istri ya? Sama keluarga, Kak ya? Iya. Tapi berhasil keluarga lo, Kak ya? Cepet ya? Sebelumnya ada tanda-tanda, Kak? Saya ngerti, Pak, biasa ya. Untuk menghindari kemacetan, bangkai kendaraan langsung dievakuasi menggunakan kendaraan derek milik Dishub. Akibat kejadian tersebut, pemilik kendaraan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali tercoreng. Kali ini oleh ulah oknum pegawainya diduga telah mengkoordinir soal ujian sekolah yang seharusnya merupakan wewenang penuh pihak sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Oki tercoreng. Kali ini oleh ulah oknum pegawainya yang diduga kuat telah mengkoordinir soal ujian sekolah untuk anak sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Ironisnya untuk pengadaan soal ujian itu, para siswa dibebankan uang sebesar Rp13.000 per siswa yang diambil dari dana BOS, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai ratusan juta rupiah. Para kepala sekolah mengaku resah atas ulah oknum karena kepala sekolah kebingungan dalam pembuatan SPJ atas uang yang dibebankan.
Ulah oknum itu terus mencuat ke publik sehingga puluhan massa akhirnya mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Oki meminta memanggil oknum yang bersangkutan serta mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang dilakukan sebagai efek jerah. Pengadaan solar ini dikoordinir oleh oknum Dignas. Ya, yang kami temukan itu sekdinya yang dikoordinir ke K3S lalu ke kepala sekolah. Untuk pengadaan ini itu tidak boleh Dignas untuk mengadakan, itu kembali ke sekolah masing-masing. Kami dari Kejaksaan sendiri sudah menerima laporan dari SKM Sumsel atau Serikat Pemuda dan Masyarakat terkait laporan yang diberikan kepada kami. Tentunya kami akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Terhadap oknum sekretaris seperti yang diberitakan tadi, kita lihat dulu Pak, karena kan ini berproses semuanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Ogan Komering Ilir, Mamin, mengaku baru mengetahui persoalan setelah pihaknya membaca pemberitaan di media sosial dan ditambah lagi adanya aksi demo. Untuk pengelolaan dan pembiayaan itu dibebankan sepenuhnya kepada sekolah lewat dana POS. Itu artinya tudingan dari beberapa lembaga itu yang bahwasanya lembaran soal yang dikelola oleh Dinas Pendidikan sejauh ini belum bisa kita ketahui Pak ya? Tidak benar bahkan, karena saya tidak pernah memerintahkan itu selaku kepala dinas dan tidak pernah melihat itu. Semua pihak diminta tetap tenang untuk memberikan waktu serta kesempatan kepada dinas terkait serta penegak hukum untuk berbuat dan bekerja sesuai ketentuan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. BPBD gelar BIMTEK Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah. Saksikan beritanya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Puas.
Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda kembali di iNews Sumsel. Pemirsa, BPBD Sumsel melaksanakan rapat bimbingan teknis perhitungan indeks ketahanan daerah sebagai upaya sinkronasi penyusunan kegiatan BPBD Provinsi, Kabupaten Kota di Sumatera Selatan, menyelaraskan kinerja dalam penanggulangan bencana. Pemberi materi serta diskusi, yakni Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumsel El Baroma, menyatakan rapat bimbingan teknis dengan seluruh OPD BPBD Kabupaten Kota ini digelar untuk mengantisipasi, evakuasi serta penyaluran bantuan bagi daerah yang tertimpa bencana. Rakor digelar agar terjalin sinkronasi sehingga memudahkan dalam antisipasi maupun penanggulangan bencana, baik bencana yang disebabkan kelalaian manusia maupun bencana alam. BPBD Sumsel berkomitmen akan tetap mengutamakan evakuasi dan antisipasi bencana di daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana berupa banjir dan tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan. Penanggulangan bencana juga melibatkan personil dan Satgas Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. BPBD Sumsel mengajak pemerintah daerah di Sumatera Selatan untuk menyelaraskan rencana mulai dari pra-bencana, tanggap bencana hingga pasca bencana. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Dan pemirsa, tiang penyangga Magic Float atau pelampung di Sungai Sekanak Lambidaro banyak yang mulai rusak. Akibatnya posisi pelampung tidak rata ketika air surut. Hal ini juga menimbulkan terganggunya keindahan pemandangan Sungai Sekanak sebagai ikon pariwisata di Kota Palembang. Seperti inilah kondisi Magic Float atau pelampung di Sungai Sekanak Lambidaro yang terletak di daerah pemukiman masyarakat Rumah Susun Palembang, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang.
Di saat air surut, terlihat banyak tiang-tiang penyangga yang mulai rusak. Akibatnya posisi pelampung tidak rata. Pada saat surut, pelampung warna-warni yang menjadi dermaga apung pun tidak dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berjalan di atasnya. Pasalnya dikhawatirkan mengakibatkan tergelincir dan terperosok ke dalam sungai. Tiang-tiang yang terbuat dari coran semen terlihat tidak merata dan dalam posisi miring. Ada juga coran yang terlihat roboh ke arah sungai. Hal ini mengganggu kenyamanan panorama para wisatawan dan masyarakat yang berkunjung ke pusat wisata Sekanak Lambidaro. Menurut warga setempat, kondisi ini mulai terlihat pada saat musim kemarau. Sebelumnya masyarakat tidak mengetahui jika tiang-tiang penyangga pelampung tersebut disusun seperti itu. Prihatin juga oleh karena ada yang rusak juga, mengok-mengok itu apa tempat ininya bergelombang itunya. Tiang-tiangnya ya, aman, situasi waktu baru-baru itu bagus. Mungkin dengan ini tidak bagus kayaknya. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan pada tiang-tiang penyangga Magic Float atau pelampung yang dapat digunakan masyarakat sebagai sarana berjalan kaki di atas air. Mereka juga berharap sejumlah fasilitas umum lainnya yang mulai rusak dapat kembali diperbaiki sehingga dapat menikmati keindahan Sungai Sekanak Lambidaro. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama unsur pelaksana teknis Dinas Samsat Kota Prabu Mulih merazia kendaraan roda 2 dan roda 4 yang tidak bayar pajak. Melalui program pemutihan denda pajak kendaraan dan gratis bea balik nama diharapkan dapat meringankan masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Neng Muhaiba, mewajibkan semua kendaraan roda 2 dan roda 4 berplat luar Sumsel untuk melakukan bea balik nama kendaraan paling lama 90 hari. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tahun 2011. Melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor, diharapkan semua kendaraan menggunakan plat luar dapat memanfaatkan BBN gratis. Selain itu, bagi kendaraan yang mati pajak, pemerintah melalui Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 juga membebaskan denda dan bunga pajak kendaraan. Terkait dengan pemutihan, apa saja yang dilaksanakan pemutihan pada tahun ini, yaitu untuk kendaraan-kendaraan yang berplat luar provinsi. Jadi kendaraan-kendaraan yang non-BG, apabila dia memutasikan kendaraannya masuk ke Provinsi Sumatera Selatan, ke mana saja di wilayah Sumatera Selatan, maka biaya BBN-nya atau biaya balik nama kendaraan bermotornya dibebaskan. Selama 3 hari ke depan, unsur pelaksana teknis Dinas UPTD Samsat Kota Prabu Mulih bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kota Prabu Mulih melakukan razia kendaraan mati pajak di Bundaran Air Mancur. Nantinya bagi kendaraan yang kedapatan mati pajak, UPTD Samsat Kota Prabu Mulih menyediakan mobil Samsat keliling untuk wajib pajak membayar pajak kendaraannya. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan gratis bea balik nama dilaksanakan dari 1 Agustus hingga 30 Desember 2022. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Harga ayam potong turun drastis. Kami akan kembali sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses?
Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, harga komoditi cabai di berbagai daerah masih terus melambung tinggi. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, harga cabai ini tembus hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sejak beberapa bulan terakhir, harga cabai di pasar tradisional Kayu Agung Kabupaten Oki terus merangkak naik. Kini harga komoditi cabai tembus Rp100.000 per kilogramnya. Meski demikian, harga mahal tidak mempengaruhi permintaan akan cabai. Pembeli tetap normal dan ramai. Sebelumnya harga cabai merah keriting berkisar antara Rp80.000 per kilogramnya. Kini sejak 2 pekan terakhir kembali melonjak hingga Rp100.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai rawit harganya mencapai Rp70.000 per kilogram. Pedagang mengatakan tidak diketahui penyebab terjadinya kenaikan harga cabai ini lantaran dari agen pemasok cabai harga mengalami kenaikan. Meski harga terus melambung, tidak mempengaruhi omset pendapatan karena pembeli masih tetap normal dan ramai dikarenakan cabai merupakan salah satu kebutuhan dapur yang harus dipenuhi. 100 cabai keren. Cabai besar 80. Sampai ke mana yuk? Sampai sekarang lah, kungan pakai di kebun. Harga sebelumnya berapa ya? Nah, Harga sebelumnya? Nah, 90. Berarti naik sekarang? 90. Harus pas ya kalau ambil 75. Pemerintah diminta untuk memantau harga kebutuhan cabai agar transaksi jual beli berjalan lancar dan normal. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, harga daging ayam potong di pasar tradisional di Kabupaten Ogan Komering Ilir terpantau turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sebelumnya mencapai Rp45.000 per kilogram. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Kayu Agung Kabupaten Oki mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari harga Rp45.000 per kilogramnya, kini menurun menjadi Rp30.000 per kilogram. Anjloknya harga daging ayam tersebut cukup berdampak pada pemasukan dan omset pedagang. Pedagang mengaku mengalami kerugian yang luar biasa. Anjloknya harga daging ayam ini salah satunya diakibatkan karena masyarakat saat ini lebih memilih daging ayam petelur. Meski harga ayam petelur dibilang cukup tinggi, tetapi permintaan pembeli akan ayam petelur ini juga tinggi. Para pedagang ayam potong di pasar Kayu Agung ini mengaku merugi. Omset yang didapatkan pun menurun drastis. Meski demikian tetap memilih untuk berjualan karena tidak ada pilihan mata pencaharian lain. 1.000. Sekarang 32. Ada 30. Kenapa lagi pada turun? Ya banyak. Banyak stok ya. Ayam merah yang mahal. Ayam merah mahal. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Catherine Amarini dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.